Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Igenus Sekianus Nekovi dengan NIM 1703030068, jurusan Sosiologi, kelas B, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen kami, di mana tugas tersebut adalah tugas yang keempat. Bab yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Pekerjaan ekonomi kesejahteraan adalah kajian sistematis atas rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya berkenaan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah upaya untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang andal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah suatu sejarah abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan dari teori ekonomi neoklasik sebagai bidang studi khusus hanya menghilang secara aneh dan harus utama ekonomi pada akhir abad ini, seperti yang diamatir Sir Anthony Atkinson pada tahun 2001. Ekonomi kesejahteraan Pickau dengan kuat didasarkan pada teori etika utilitarian seperti yang dipahami Pickau. Teori ini memberikan dukungan paling transparan untuk argumen bahwa pasar bebas dapat menghasilkan peningkatan kemakmuran dalam arti yang signifikan secara moral. Di sisi lain, telah diketahui sejak karya John Stuart Mill bahwa utilitarianisme dapat menyiratkan argumen untuk redistribusi pendapatan menuju kesejahteraan. Mill juga telah meminta pertimbangan efisiensi dan distribusi yang terpisah. Ini adalah dilema yang diwarisi ekonomi dari Mill, dan menerima analisis Pickau tentang efisiensi dan persaingan tampaknya membuat perbedaan antara efisiensi dan norma distributif menjadi tidak mungkin. Mengembangkan diskusi Marshall tentang eksternalitas menciptakan konsep eksternalitas modern. Dalam retrospeksi atau abad ini mungkin tampak lebih penting daripada kasus utilitarian untuk atau jumlah terbatas redistribusi. Selanjutnya, bab yang kedua, utilitarianisme. Saya ulangi, utilitarianisme untuk ekonomi kesejahteraan Pickau. Utilitarianisme untuk ekonomi kesejahteraan Pickau prasejarah dari teori permintaan utilitas marginal sudah terkenal dan akan dijelaskan secara singkat di sini. Para ekonom politik klasik dari Smith hingga Mill dan Tiernes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diungkapkan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Sejalan dengan itu, para ahli ekonomi politik klasik berfokus pada teori harga biaya jangka panjang dengan tenaga kerja sebagai ukuran biaya. Ada tentu saja beberapa bagian dalam tulisan klasik yang mengarah ke teori marginalis. Malthus mengisyaratkan dalam esai yang kurang dikenal pada tahun 1800 bahwa harga permintaan adalah kesediaan marginal untuk membayar, dan proposisinya tentang berkurangnya produktivitas tanah akan digeneralisasikan dalam ilmu ekonomi neoklasik.
John Stuart Mill memiliki konsep modern tentang permintaan yang diterapkan dalam kasus-kasus luar biasa seperti perdagangan internasional dan monopoli, meskipun ia tidak mengambilnya dari premis utilitarian. Utilitarianisme dan teori harga hidup berdampingan dalam pemikiran Mill, tetapi dia tidak menikahi mereka, juga tidak memiliki masalah dengan teori utilitas dan harga. Menulis sebuah teori ekonomi yang benar hanya dapat dicapai dengan kembali ke mata air besar dari tindakan manusia, perasaan senang dan sakit. Sulit untuk membayangkan pernyataan yang lebih tegas tentang utilitarianisme Benthamites, setidaknya sebagai teori paham ekonomi individu. Namun seseorang dapat dan banyak ekonomi akan mengadopsi teori keseimbangan pasar Jevons tanpa mengadopsi teori-teori etika Benthamites atau norma kebijakan publik Benthamites. Baik, yang selanjutnya di pembahasan bab ketiga tentang Pickau dan pendiri ilmu ekonomi kesejahteraan. Pickau dan pendiri ilmu ekonomi kesejahteraan Arthur Cecil Pickau adalah seorang murid dan anak didik Alfred Marshall dan penerus Marshall sebagai profesor ekonomi di Cambridge. Dia datang ke ekonomi melalui ketertarikan pada filsafat moral. Dari karya panjang bukunya yang pertama, dia menulis pertanyaan yang diajukan bukanlah apa yang telah dilakukan arbitrase dan konsialiasi, atau belum bagaimana mereka melakukannya, melainkan apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana haruskah mereka melakukannya. Namun demikian, ia berharap untuk menghindari kontroversi dalam teori etika. Dalam buku itu, dan kemudian ia menganggap ekonomi dengan kata-katanya sendiri sebagai ilmu positif tentang apa yang ada dan cenderung menjadi, bukan ilmu normatif tentang apa yang seharusnya. Untuk Pickau, penilaian nilai tersebut dibahas secara sistematis di bab 2 di bagian 3.1 menjadi A. C. Pickau ringkasan eksekutif dari bagian ini. Pekerjaan awal Pickau berfokus pada penyempurnaan ide Marshall, terutama surplus konsumen dan arbitrase upah. Dalam makalah 1903, Pickau secara eksplisit membahas keterukuran utilitas mengikuti definisi Fisher tanpa memperhatikan kualifikasi Fisher, bahwa ukuran tersebut mengandaikan bahwa fungsi utilitas dapat dipisahkan secara aditif. Dia mencatat berbagai macam pengaruh pada utilitas individu yang mungkin tersembunyi di bawah frase atau yang biasa disebut ceteris paribus. Ia membela konsep surplus konsumen terhadap kritik paten pada tahun 1893. Dia kemudian melanjutkan dengan mempertimbangkan kasus-kasus di mana utilitas saling bergantung, dalam arti bahwa utilitas yang didapat seseorang dari satu unit tambahan tergantung pada distribusi komoditas di atas populasi, dan mencatat. Itu adalah pembahasan dari bab ketiga. Yang berikutnya bab keempat, yaitu teori preferensi dan munculnya ekonomi kesejahteraan baru. Teori preferensi dan munculnya ekonomi kesejahteraan baru
Munculnya apa yang akan disebut ekonomi kesejahteraan baru terjadi dalam konteks kritik yang lebih luas dan pendekatan utilitarian sebelumnya dalam ekonomi. Proposal kritikus adalah untuk mengganti fungsi utilitas dengan urutan preferensi, dan dengan demikian mereka adalah ordinalis dibandingkan kardinalis dan akan terus menggunakan properti numerik dari fungsi utilitas dalam teori mereka. Ekonomi kesejahteraan Piaget seperti yang telah kita lihat terkait erat dengan teori etika utilitarian kepuasannya. Teori etika ini tidak dapat diterima oleh para ordinalis. Namun demikian, Piaget telah memberikan teori yang satu di sisi konsisten dengan teori nilai subjektivis yang menjadi komitmen para ordinalis, dan di sisi lain yang mendukung resep kebijakan oleh sebagian besar ekonom termasuk para ordinalis dianggap valid, seperti kesimpulan menentang monopoli dari tarif protektif. Bagi para ekonom ordinalis, penting untuk merekonstruksi aspek ekonomi kesejahteraan Piaget tersebut tanpa mengacu pada nilai-nilai utilitarian sebagaimana mereka memahami nilai-nilai utilitarian. Ini adalah ekonomi kesejahteraan baru. Itu adalah pembahasan dari bab keempat. Yang berikut adalah pembahasan yang dimana bab kelima, preferensi sosial ekonomi kesejahteraan baru. Preferensi sosial ekonomi kesejahteraan baru seperti yang telah dijelaskan di bab 4 mampu mengajukan pertanyaan tetapi tidak menjawabnya. Tetapi tujuan dari perusahaan itu adalah untuk memulihkan kesimpulan ekonomi kesejahteraan Piaget sehubungan dengan alokasi sumber daya yang efisien tanpa pertimbangan utilitas utama atau penilaian nilai lainnya, dan tanpa menentukan distribusi pendapatan perusahaan itu, yang tidak dapat memberikan jawaban konklusif atas pertanyaan tentang kebijakan yang efisien gagal.